Oke, kembali lagi di channel ini. Dan setelah kemarin kita lihat dari micro OLT Kipon, nah sekarang kita tinggal buat topologinya ya. Nah, topologi di sini kita akan coba dengan mikrotik ya. Yang pertama nanti kita coba dengan apa namanya OONT yang terakhir. OONT terakhir itu nantinya akan masuk di ini micro OLT Kipon ya. Nah, sebelumnya apa sih yang perlu kita perlu kita lakukan jika kita membuatnya dengan mikrotik? Yang pertama kita perlu mikrotiknya. Nah, di sini kita coba tes ini dengan Haplet. Ini adalah mikrotik pertama saya waktu dulu membuat sharing ke teman-teman di tetangga desa. Pakai ini dulu pakai 10 pelanggan sudah mampus, ini udah ngebuk 100%. Ini seri 941. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada micro OLT Kipon, terus nanti ada splitter juga. Nah, kebetulan di sini untuk splitternya kita pakai yang isi 16 karena untuk satu micro Kipon OLT ini itu bisa sampai 32 klien. Jadi kalau 16 ini nanti bisa di-split 1-2 lagi tergantung dengan redaman yang keluar. Untuk redaman di sini ini keluarnya itu di angka min 1 sampai min 3. Nah, untuk keluarannya. Nah, ini topologi sederhana. Jadi nanti yang pertama itu dari mikrotik ini itu keluarannya port untuk ke klien itu berapa. Misalkan ini ada 4 port di sini. Ini port 1, 2, 3, 4. Misalkan yang di ether 4. Jadi nanti mungkin dia bisa PPOE atau statik atau DHCP. Kalau saya biasanya pakai PPOE, lebih enak, lebih mudah. Tidak usah mengingat-ingat IP-nya berapa, terus gateway-nya berapa. Itu saya pakai PPOE untuk dialnya. Misalkan ini di port 4 ya. Jadi ini belum kita hidupkan ya, nanti kita akan coba hidupkan juga. Kita dial apakah bisa atau tidak. Nah, di sini untuk mikronya ini langsung tercolok di sini di port 1 ya. Nah, ini dia langsung plug and play, jadi tidak usah setting-setting yang lain. Ini juga ada softwarenya. Jadi softwarenya itu dia untuk melihat saja, untuk melihat yang connect SCP-nya ada berapa, terus ONT-nya apa, itu ada di sini. Ini tinggal kita colok seperti ini. Nah, ini belum kita hidupkan karena mungkin nanti akan ada tambahan video yang lain. Jadi seperti ini topologinya sementara. Nah, apakah untuk OLT ini itu bisa ke ODP? Bisa. Ya, bisa. Karena ini itu seperti OLT seperti biasanya, cuman dia redamannya itu kecil ya, karena di angka min 1 sampai min 3. Jadi kalau itu split tuh bisa maksimal sampai 32 pelanggan saja. Kalaupun diganti SFP tidak bisa, karena yang bekerja itu yang ini, SFP-nya ini. Kalau kalian ganti SFP Kipon yang lain tidak akan bisa, karena ini itu adalah converter saja. Ini itu converter ini. Jadi makanya SFP ini itu bisa dipasang di mikrotik, bisa di CRS, bisa di switch ya, itu karena yang berfungsi itu ini. Jadi OLT aslinya itu ini OLT-nya berbentuk SFP. Nah, tidak seperti OLT tradisional ya, karena OLT tradisional itu kan yang bekerja itu adalah OLT-nya. Tapi kalau yang Kipon OLT yang stick itu yang bekerja yang ini, makanya dia itu bisa dimasukkan di mikrotik, di switch yang ada SFP-nya. Yang penting itu dia ada ini, terus bisa terkoneksi dengan jaringan. Tuh. Lanjut. Setelah ini apa yang kita setting? Yang kita setting tentunya yang menuju ke pelanggan, ke splitter. Misalkan 12, 14, 18, 116 bisa semua. Yang penting redamannya masuk untuk ke pelanggan. Dan maksimal memang 32 karena redaman segitu ya memang maksimalnya 32 pelanggan. Oke, lanjut kita colokkan ini
4 core-nya. Nah, ini untuk in-nya di mana? In-nya di sini. Inputnya di sini ya, yang 201 ini. Oke, kita colokkan di sini. Set. Terus kalau sudah itu yang ke pelanggan bisa pot ini. Nah, 16 pot itu. Seperti itu untuk topologinya. Topologinya memang mudah ya, kayak seperti apa OLT pada umumnya lah, seperti ini. Terus yang ini nanti kita colok ke dalam ONT. Nah, ini berhubung ini ada ONT nganggur bekasan ini. Nah, ini pakainya apa ini? Bentar. F609 ya. Yang penting itu dia expon dan dia bisa mode gipon itu bisa. Kemarin kita sudah coba itu yang F663. Ya, masuknya seperti ini, kayak biasa seperti itu. Nah, ini jadi mungkin kita akan jelaskan lagi. Untuk topologinya mudah, jadi mikrotik ini masuk ke dalam mikro gipon OLT. Jadi ini mungkin bisa disetting PPOE, statik atau bridge, tapi kalau saya mending kita setting untuk PPOE supaya lebih mudah. Kalau buat statik juga boleh, DHCP juga boleh, terserah. Yang penting dia bisa terkoneksi dengan ONT nya. Jadi mikrotik, terus masuk ke mikro gipon OLT, masuk ke splitter. Jadi splitternya itu bisa disesuaikan di kondisi lapangan, bisa 12, 14, atau pakai rasio, atau pakai 18, pakai 116. Kalau di sini kita cobanya ini pakai 116. Jadi redamannya itu nanti di ONT sekitar 11 atau berapa gitu loh. Terus setelah itu dia masuk ke dalam ONT ini. Jadi sangat mudah untuk topologinya. Nah, mungkin itu dulu, dan nanti kita akan juga bahas yang keluarannya dari ONT ya. Jadi mungkin ONT-nya di mode bridge, jadi nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk testingnya mungkin nanti akan menyusul, karena kalau kita bahas di video ini itu sangat panjang, jadi mungkin kita akan lanjutkan di video nanti.